tempat itu silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, pada satu hari di sudut Masjid Madinah ada sekumpulan orang belajar menulis, belajar membaca, dan semakin lama semakin banyak orang-orang belajar dan mencintai membaca dan menulis. Jadi ada budaya membaca, budaya menulis. Kalau sekarang program internasional namanya budaya literasi. Dunia pendidikan termasuk di Indonesia sekarang ada namanya program literasi. Nah, rupanya Rasulullah SAW semenjak 15 abad yang lalu telah mencanangkan program literasi, jadi budaya membaca. Apalagi ayat yang pertama turun itu tentang perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita lihat dari susunan ayat itu, Iqra itu namanya fi'il amr, kata kerja yang bersifat perintah. Iqra, baca. Itu kalau amar itu dalam kaidah bahasa Arab itu ada usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Semua perintah yang terdapat di dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Jadi wajib hukumnya kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bismi rabbi itu artinya dengan. Ismi seharusnya tulisnya bi ismi, karena disambung langsung saja bacanya bismi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita lihat misalnya bismi, bi itu ada 9 lawannya. Bukan hanya bi saja, bisa ditukar li ismi bisa. Iqra li ismi rabbika boleh, tapi dalam susunan ayat itu tadi surat Al-Alaq itu dipilih bi, kan? Oh, itu namanya huruf jar ya. Ada 9 ya. Min ila an ala fi ruba kabla itu bisa, tetapi jangan dipilih bi. Bi artinya dengan, beserta, perantara. Jadi baca dengan perantaraan nama Tuhan bisa. Nah itu dasar-dasar mempelajari tafsir Al-Quran tadi. Yang lucunya Nusron Wahid katanya kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Yang boleh cuma Allah dan Nabi katanya ya. MUI tidak bisa katanya di LC, di apa ya, di TV1 katanya tidak boleh ulama menafsirkan. Nah itu namanya zindik, orang-orang zindik, karena ingin membela Ahok. Katanya ulama tidak berhak untuk menyalahkan itu, menyebut dibodohi dengan surat apa? Surah Al-Maidah ya 51. Na'udzubillah itu orang zindik namanya di dalam istilah. Yang boleh kalau Ahok boleh menafsirkan katanya ya, tapi MUI tidak bisa. Na'udzubillah. Jadi apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya yang menafsirkan. Ya Rasul itu kan ada pewarisnya.
Nah, jadi ini yang dilupakan oleh orang-orang yang ingin membela orang kafir. Tidak tahulah ada apa di belakangnya. Mungkin menginginkan jabatan, mungkin menginginkan bantuan, atau yang lain-lain, perundingan-perundingan nego tertentu. Tidak ada. ACM CM cari muka ya. Nah, dengan menjual munafik tidak CM ya, jadi munafik dengan menjual agama untuk kepentingan dunia. Apa yang pertama, kembali kepada tafsir Iqra ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan huruf ba. Ya kan? Huruf ba itu kan titiknya satu. Titik. Ini sudah mulai dibaca orang, bukan hanya dibaca melalui harfiah, tapi juga membaca alam semesta ini. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bisa membaca yang tertulis, tapi Rasulullah membaca lingkungan jahiliyah, membaca banyak perjudian, banyak perkelahian, banyak kemaksiatan, riba, perkelahian antar kelompok, banyak sekali. Kemudian Rasulullah telah melihat alam semesta, dia lihat matahari, rembulan, bintang-bintang di malam hari. Dia perhatikan. Kenapa? Karena alam inilah sebagai bukti adanya Sang Pencipta alam. Jadi alam artinya alam tanda. Kalau kita tidak punya alam, Allah tetap ada, cuma kita tidak mendapatkan bukti adanya Sang Pencipta alam. Sebagaimana adanya asap menunjukkan bukti adanya api. Kalau tidak ada asap, sulit kita untuk mendeteksi apakah ada api atau tidak. Itu kelanjutan dari Iqra. Nah, istilah lain dari Iqra itu istiqra. Istiqra itu artinya penelitian. Jadi kalau kita ketemu dalam tulisan-tulisan Arab yang kita gundul maupun yang bertulis yang sudah ada warisnya, itu selalu terdapat Iqra dan istiqra. Istiqra itu usaha mencari sesuatu yang sangat kita pentingkan, kita lacak. Istiqra dalam bahasa perguruan tingginya disebut dengan riset. Jadi riset itu bahagian dari Iqra atau istiqra. Nah, jadi pada orang semakin dalam pengertian Iqra itu tadi. Karena Iqra itu berbeda dengan tilawah. Kalau tilawah kita bisa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu namanya tilawah. Tapi ayat yang kemudian itu bukan utlu, baca artinya. Utlu artinya juga baca, Pak. Iqra juga artinya baca. Jadi ada dua istilah. Tapi Allah memilih Iqra, bukan utlu, bukan tilawah. Bacalah dengan tilawah Al-Quran, bukan itu kitabnya, tapi Iqra, qiraatul Quran. Yang lucunya, ini pemenang dari tilawah Al-Quran itu namanya qari. Padahal dia bukan Iqra, tapi di tilawah seharusnya kan orang-orang yang membaca. Kalau Iqra ini lebih dalam dari sekedar membaca. Jadi bismillah, diawali dari satu titik di antara namanya huruf hafat atau huruf jar itu tadi. Nih, punya titik satu awal itu adalah ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah dipelajari kepada pintu Rahman, ternyata alam semesta ini diciptakan oleh Allah dari titik-titik yang sangat halus. Manusia juga diciptakan oleh Allah dari titik-titik yang sangat halus, dari tanah, dari debu, dari titik-titik yang halus. Bahkan kita menulis itu pun huruf yang kita tulis awalnya dari satu titik. Titik disambung menjadi huruf. Jadi huruf itu kita tulis adalah kumpulan dari titik-titik.
bismillah dari kolak. Dimulai dari satu titik Pak. Nah, kalau titik-titik yang membentuk alam semesta ini, Bapak dan Ibu yang terhormat, titik-titik cahaya yang sangat halus. Sebelum alam semesta ini ada, titik-titik halus itu sudah ada, yang luar biasa kekuatannya. Di dalam kajian metafisika itu namanya jalal wal jalal. Sebelum alam ini tercipta sudah ada cahaya jalal, artinya cahaya yang sangat kuat, wal jamal dan sangat indah. Nah, itu bagian dari sifat Allah, jamal wal jalal. Nah, dan titik jamal wal jalal itu tadilah mulai terjadinya kabut yang disebut dengan ad-dukhan. Dalam Al-Quran dikatakan summa stawa ila as-samai was-samai wa hiya dukhan. Surat 53 surat 41 ayat 11. Surat yang ke-41 itu namanya surat Fussilat. Summa stawa, kemudian Allah menciptakan, menuju kepada penciptaan, ila samai, kepada langit, dan langit pada awalnya diciptakan Allah dari asap, dari kabut. Diteliti orang di laboratorium, dua orang peneliti, satu namanya Immanuel Kant dari Jerman abad ke-17, yang kedua namanya Laplace dari Prancis. Diteliti dari manakah asal usul alam semesta ini. Berkali-kali dia buat suasananya sebelum awal alam ini tercipta. Dia temukan dari asal usul penelitiannya. Dia yakin sekali alam semesta ini awalnya dari kabut. Sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat kabut, ya, ad-dukhan. Dukhan itu bisa artinya kabut, bisa artinya asap. Luar biasa perenungan yang sangat luar biasa dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemudian sin dengan 3 giginya. Jadi mulai berproses di satu tahun itu dia mulai bervariasi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya diciptakan oleh Allah. Rabb artinya mencipta, mengatur, membina dan memelihara. Rabbul Alamin, memelihara, mengatur, melindungi alam semesta. Luar biasa. Nah, jadi karena itu program Iqra itu, literasi, program membaca itu bukan hanya membaca yang tertulis saja, bukan hanya membaca yang tersurat, tapi membaca juga yang tersirat. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, dari program membaca ini yang luar biasa yang sangat hebatnya, akhirnya Rasulullah menegur guru di sudut masjid Madinah. Ya asatidz, kata Rasulullah. Asatidz itu jamaah dari ustaz. Kalau ustaz itu satu orang, asatidz banyak guru. Apa kata Rasulullah? Ini teguran Rasulullah berlaku juga untuk guru-guru seluruh dunia sampai hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Lima la tu'allimu al-iyaka kama tu'allimu al-kitab. Hadis sahih. Lima la tu'allimu al-iyaka kama tu'allimu al-kitab. Hei guru-guru, kata Rasulullah, aku nasihatkan kepada kalian, mengapa kalian hanya mengajarkan membaca dan menulis? Mengapa tidak diajarkan juga keterampilan bertenun, membuat kain? Ajarkanlah keterampilan bertenun kepada murid-muridmu sebagaimana kalian mengajarkan membaca dan menulis. Nah, begitu murid-murid. Jadi Rasulullah tidak menginginkan kita hanya sekedar bisa membaca dan menulis, tapi harus punya keterampilan bertenun. Karena pada waktu itu pabrik kain belum ada, hanya dari rumah-rumah orang terampil dalam bertenun. Bertenun itu peralatannya banyak,
zaman sekarang ini mungkin banyak sekali kita yang akan ditegur oleh Rasulullah. Menyimak saja kita dari satu ucapan itu luar biasa menyeluruh dalam kehidupan ini dikoreksi oleh Rasulullah, diarahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa? Berikanlah generasi mudamu itu keterampilan yang disebut di situ al-hiyakah. Al-hiyakah itu artinya keterampilan teknologi tenun, bertenun. Jadi Bapak dan Ibu teman, rupanya Rasulullah menginginkan umatnya itu maju dalam bidang spiritual, dalam bidang kerohanian, tapi maju juga dalam bidang kejasmanian. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran dikatakan, wa betawi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Oleh carilah dengan banyaknya ibadahmu untuk menuju alam akhirat, tapi jangan lupa dengan nasibmu kehidupan di dunia. Jadi harus keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apalagi pernah dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin menjadi penguasa di dunia harus dengan ilmu. Siapa ingin berkuasa berat menjadi akhirat harus dengan ilmu. Apabila ingin bahagia berkuasa di tempat dua-duanya di dunia dan akhirat harus juga dengan ilmu. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan masalah tentang membaca. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka membaca untuk membuka pintu dan hidayahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berdoakan bahwa besok pagi yang mengisi pengajian subuh kita yaitu Ustaz Yuliasman dan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Cuma itu yang dapat saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Ya.